Selamat bertemu di Mitsbah Doa Pagi. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita. Kita mau persiapkan bibir lidah kita untuk memuji kebesaran nama Tuhan. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Merasakan betapa besar kasih Allah di pagi hari ini. Menuntun kita sepanjang hari ini nantinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Masuk hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, nampakkan kekudusan. Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan melalui bibir lidah kita. Terima kasih Tuhan. Hiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Masuk di hadapan hadirat Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
shikira mala wala 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 sakuri haleluya Tuhan. Gloria shikira mala wala 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 sakuri haleluya. Kami yakin Tuhan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Roh Allah memberikan kekuatan kepada kami. Roh Tuhan memberikan pemulihan kepada kami. Roh Tuhan memberikan kemenangan bagi kami. Gloria shikira mala wala 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 sakuri haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau ada di dalam hati kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Allahku, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir di sini Allahku. Engkau yang memberikan kemenangan buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, kemenangan terjadi di sini Allahku. Gloria shikira mala wala mala wala sakuri haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Tuhan Kau Allah yang maha besar. Engkau Allah yang mendengar setiap doa syafaat kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Gloria shikira mala wala Bapa di dalam sakuri surga, haleluya di Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mengucap puji syukur. Kami mengucap terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa.
di mana Tuhan pada hari ini kami sudah memuji muliakan Engkau, menyembah kepada Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Yonatan Setiawan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu menggembalakan di tempat GBS Kepunton Tuhan yang begitu banyak jemaatnya Tuhan. Engkau tahu Bapak Gembala kami Tuhan mempunyai beban yang berat Tuhan, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, kami mempunyai Allah yang luar biasa. Dengan hikmat-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang mengurapi Bapak Gembala kami, sehingga Bapak Gembala kami mampu Tuhan untuk membimbing, untuk mendidik kepada setiap jemaat maupun setiap pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami percaya itulah yang diberikan hikmat dari kepada Tuhan yang dinyatakan kepada Bapak Gembala kami. Dan Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan visi misimu yang berasal dari Engkau Tuhan, agar senantiasa terus dilakukan, terus dibimbing, terus diajarkan oleh Bapak Gembala kami kepada setiap jemaat, kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, supaya Tuhan setiap yang melayani Engkau di gereja kami ini Tuhan mengerti rencana-Mu, mengerti kehendak-Mu sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Bapak Gembala kami. Tuhan, kami juga tak lupa Tuhan memohon kepadamu, Tuhan, bukakanlah pewahyuan-pewahyuan yang baru pada Bapak Gembala kami, sehingga Tuhan, setiap Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yonatan Tuhan, setiap menyampaikan akan firman-Mu itu Tuhan, benar-benar yang berasal dari Engkau, sehingga Tuhan setiap firman-Mu itu Tuhan mudah dimengerti, mudah dipahami oleh setiap jemaat maupun pelayan-pelayan yang Tuhan yang ada, sehingga firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi setiap jemaat maupun pelayan-pelayan Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan akan menerangi di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hidup di jalan kebenaran-Mu, karena kami melakukan apa yang difirmankan, yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga kami mempunyai berkat yang luar biasa. Kami mengalami pengalaman yang pribadi secara kepada Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami melalui pewahyuan-pewahyuan yang dari Engkau itu Tuhan. Untuk itu Tuhan, nyatakan Tuhan, bangkitkan terus semangat Bapak Gembala kami di dalam mengelola GBS Punton ini Tuhan. Juga berikanlah Tuhan di dalam kehidupan beliau Tuhan, beri kesehatan, juga beri kesehatan juga di dalam keluarganya Tuhan, anaknya, istrinya Tuhan, juga yang keluarganya yang lainnya, agar senantiasa Tuhan Engkau juga mencukupkan dalam segala hal apapun yang dibutuhkan Bapak Gembala kami Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami juga rindu Tuhan apabila Bapak Gembala kami ini Tuhan ada orang-orang yang didoakan oleh Bapak Gembala kami, biarlah melalui kuasa-Mu, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai beliau Tuhan, agar setiap kuasa-Mu nyata ada pada Bapak Gembala kami. Apabila beliau mendoakan orang yang sakit Tuhan, akan terjadi mujizat-mujizat kesembuhan yang luar biasa, sehingga melalui doa-doa Bapak Gembala kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Dan apabila beliau Tuhan mendoakan orang-orang yang bermasalah atau berbeban berat Tuhan, kami percaya Roh Kudus berkarya melalui mulut Bapak Gembala kami Tuhan, sehingga terjadi hal-hal yang dahsyat, terjadi hal-hal yang luar biasa. Untuk beban berat apapun masalahnya didoakan Bapak Gembala kami, mujizat-mujizat terjadi Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Juga Tuhan, kami juga tak lupa apabila Bapak Gembala kami Engkau utus, Engkau tugaskan di luar dari gereja kami Tuhan, biarlah senantiasa terus Roh Kudus yang menyertai beliau Tuhan, agar di dalam menyampaikan akan firman-Mu ataupun dalam bentuk doa Tuhan, kami percaya Bapak Gembala kami Engkau pakai dengan dahsyat, Engkau pakai dengan luar biasa, sehingga di luar sana Tuhan banyak orang-orang yang mengenalkan Tuhan. Bahkan Tuhan, bila beliau menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, juga Engkau singkapkan Tuhan, setiap orang yang mendengar akan firman-Mu itu Tuhan mudah dimengerti, mudah memahami, sehingga banyak orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal akan Engkau, bahkan yang baru mendengar Tuhan, sehingga mereka menjadi percaya
percaya kepada Tuhan, dan mereka Tuhan akan percaya bahkan mau beribadah ke GBS, ke Punton. Tuhan, nyatakan Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan untuk berdoa untuk setiap jemaat yang ada di GBS Punton Tuhan. Memang hari-hari ini mungkin orang-orang banyak mengatakan Tuhan hari-hari yang sulit, tapi kami mempunyai Allah yang dahsyat, mempunyai Allah yang luar biasa. Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat yang ada di GBS Punton. Bila orang-orang Tuhan mengalami permasalahan perekonomian, kami percaya Tuhan yang akan ikut campur tangan. Tuhan sebab percaya orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengarkan doa-doanya. Orang yang berseru-seru kepadanya, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan, Engkau yang akan memberikan kelegaan apapun yang dihadapi oleh jemaat di GBS Punton Tuhan, sehingga mujizat-mujizat-Mu nyata di dalam kehidupan jemaat ini Tuhan, sehingga mengerti, mempunyai pengalaman yang dahsyat kepada Engkau secara pribadi. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Saat pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur Amin. buat semua yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa untuk radio dan juga Tivara Production yang ada di dalam gereja kami Tuhan. Kami bersyukur melalui dua sarana ini Tuhan, Tuhan percayakan ada di dalam gereja kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkaryalah melalui kedua media ini, boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan melalui Tivara Production maupun radio ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau, mau Tuhan mendengar, bahkan melihat bahwa Yesus itu luar biasa. Dan Tuhan Yesus ada dan berkarya atas kehidupan mereka. Tuhan akan memberkati setiap acara yang sudah ada di Tivara, juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Setiap acara-acara yang ada itu Tuhan boleh menguatkan bagi seluruh orang yang melihat, bagi seluruh orang yang mendengar Tuhan. Mereka semua boleh dikuatkan, mereka semua boleh menerima penghiburan, mereka boleh menerima Tuhan pertolongan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap alat-alat juga yang dipergunakan Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap alat-alat yang ada, supaya melalui alat-alat ini Tuhan boleh menjadi sarana yang luar biasa untuk kami boleh memuji, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada di radio dan juga yang ada di Tivara Production ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, urapi mereka Tuhan. Berikan hati hamba kepada mereka, supaya mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh dan sungguh lagi Tuhan, dan boleh memberi yang terbaik untuk Engkau melalui setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi untuk radio dan juga Tivara Production ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Allah, bekerjalah secara luar biasa melalui kedua sarana ini. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan kiranya di pagi yang indah ini berkat Tuhan boleh tercurah, rahmat Tuhan juga boleh tercurah. Dan kiranya pagi hari ini kita akan kembali lagi bersama kami tim doa Fajar Tivara, dan bersama saya Maria Yohanes. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengenal tentang otoritas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenali otoritas yang Tuhan berikan pada hidup kita. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan, setiap kita menjadi orang Kristen, tentunya kita memiliki dong yang namanya
otoritas atau kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua sebagai orang percaya. Namun kali ini kita akan melihat apakah otoritas itu sudah ada dalam hidup kita. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, sudah adakah otoritas itu pada kita? Ya, otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita buka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Baiklah, kita akan baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, kita menemukan dua hal, yaitu kuasa yang diberikan apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kita akan menerima kuasa yang pertama. Yang kedua, kita akan dipercayakan menjadi saksinya Tuhan. Amin saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu kuasa apa saja yang Tuhan akan berikan di dalam diri kita saudara? Saat Roh Kudus atau otoritas yang Tuhan berikan itu ada dalam kehidupan kita. Tentunya kita tahu sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai hamba Tuhan. Dan kita saat kita dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa, maka sebenarnya Tuhan punya tujuan dalam hidup kita, yaitu pengutusan. Ya, mari kita buka di dalam Markus 16. Kita akan melihat kuasa apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Markus 16 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Di situ dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Artinya setiap anak-anak Tuhan, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, ya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Apa saudara? Dia memiliki kuasa untuk mengusir setan. Dan mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat yang ke-18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Saudara dikasihi Tuhan, ini baru seberapa kuasa yang ada dalam hidup kita saat Roh Kudus atau otoritas Tuhan itu melalui Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kuasa-kuasa yang lain saudara. Ya, di situ dikatakan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah lambang dari kuasa kegelapan. Artinya kita memiliki kuasa untuk bisa mengalahkan kekuatan lawan atau kekuatan musuh, yaitu kuasa kegelapan. Nah, masih banyak lagi saudara kalau kita baca di dalam Markus 6 ayat 7, ayat yang ke-13, ya. Di situ dikatakan kita punya kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, ya. Matius 12 ayat 28 sampai 29 kita memiliki kuasa untuk menghadirkan kerajaan Allah, ya. Terus ada lagi Matius 16 ayat 19, kita memiliki kuasa untuk mengikat dan memiliki kuasa untuk melepaskan. Biasanya di dalam Matius 16 ayat 19 ini seringkali kita pakai di dalam ikrar peperangan. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengikat segala kuasa-kuasa kegelapan atau roh teritorial terlebih dahulu. Ya kan? Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah artinya Tuhan memperlengkapi kuasa-kuasa tersebut atas hidup kita karena
otoritas itu ada dalam hidup kita, atau Roh Kudus itu tercurah dalam hidup kita, saudara. Dan masih banyak lagi tentunya kuasa untuk melakukan mujizat, kuasa untuk memerintah dalam nama Yesus, ya saudara ya. Terus, dan yang kedua tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Dan kita diberi kepercayaan menjadi saksinya Tuhan. Artinya saat kita menjadi saksinya Tuhan, kita dipercaya untuk apa? Untuk menyampaikan atau untuk memberitakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib, saudara. Ya, kita diberi kepercayaan menjadi saksinya Tuhan untuk apa? Menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan, menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan, atau menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, serta menyaksikan setiap penyertaan yang sempurna, saudara. Dan masih banyak lagi. Saudara dikasih Tuhan, saat kita melihat ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, dari awal kehidupan kita yang mungkin kurang baik, dulunya kita kurang percaya, dulunya kita menjadi penakut, atau mungkin dulunya kita tidak pernah mengenal Tuhan. Lalu saat kita mengenal Tuhan, kita mengenal atau kita mengecap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga pada saat kita mengalami pertobatan, dan pada saat itu seketika kehidupan kita berbalik 180 derajat, atau ada perubahan-perubahan ya, yang dulunya jahat menjadi baik. Artinya saudara, bahwa sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita. Roh Kudus sudah bekerja dalam kehidupan kita, mengubah hal-hal yang tidak baik itu menjadi baik. Hal-hal apa yang tidak berkenan di dalam hidup kita sebelumnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih lagi, tidak hanya cukup dengan seperti itu. Hidup kita akan diperlengkapi dengan kuasa-kuasa. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Karena Tuhan mau pakai kita. Tentunya pada saat kita mau dipakai menjadi hambanya, kita pun tentunya diperlengkapi oleh Tuhan. Hal yang pertama tadi, poin pertama sudah kita bahas, yaitu sudah adakah otoritas itu ada dalam hidup kita. Dan saya yakin percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, otoritas itu tentunya ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Poin yang kedua, saat otoritas itu ada dalam hidup kita, kita bukan hanya diperlengkapi dengan kuasa-kuasa saja saudara. Tetapi kita diperlengkapi dengan pengetahuan. Kita diperlengkapi dengan hikmat. Kita diperlengkapi dengan ilmu-ilmu. Ya, kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi saudara semuanya. Yohanes 14 ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian apabila Roh Kudus turun atas kita, atau Roh Penolong itu yang diberikan Bapa untuk kita orang percaya, maka Roh Kudus yang akan memberikan pengajaran kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih lagi kalau mungkin dulu kita orang yang mungkin intelektualnya kurang, dan saat kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan juga memperlengkapi kita dengan hikmat. Kita bisa menangkap setiap pengajaran firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kita bisa belajar banyak pengetahuan firman Tuhan. Mengenal kebenaran demi kebenaran yang Tuhan sampaikan. Dan kita menjadi bijak. Kita bisa menjadi mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Kalau orang boleh bilang, katakan,
kita menjadi arif, bijaksana, kita menjadi mengenal, dan kita bertambah ilmu pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan buka lagi di dalam Yesaya 11 ayat yang ke-2. Dikatakan firman Tuhan demikian, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya 11 ayat 2 dan 3 dikatakan apabila roh Tuhan akan ada padanya, roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Tuhan juga curahkan roh hikmat, pengertian, roh nasihat, kita menjadi bijaksana, roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Demikian perlengkapan-perlengkapan yang Tuhan berikan saat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Atau otoritas Tuhan itu ada dalam hidup kita, saudara. Nah, itu poin yang kedua. Setelah kita memahami sudah adakah otoritas yang Tuhan berikan itu ada dalam hidup kita. Yang kedua, saat otoritas itu ada dalam hidup kita, kita tidak hanya diperlengkapi dengan kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan orang sakit, kuasa di dalam menghadirkan kerajaan Allah atau menginjak ular dan kalajengking dan lain sebagainya. Namun kita juga diperlengkapi dengan talenta, dengan hikmat, dengan pengertian, pewahyuan, dan kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan kita akan bahas poin yang ketiga. Namun dari semua itu tuh, saudara yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan iman dan keberanian, dan kita harus berani mempraktekkan setiap iman percaya kita kepada Tuhan. Ya saudara, kalau kita melihat di dalam Matius 8 ayat 29 sampai ayat 23 sampai 26 itu dikatakan, mari kita buka supaya kita paham ya. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-23 sampai 26 saya akan bacakan. Ini salah satu contoh bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat waktu itu menghadapi angin ribut. Ya, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Dan ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-23 sampai 26 ini, kenapa murid-murid Tuhan Yesus di dalam sepanjang kehidupannya, saat dia selalu senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kesehariannya. Namun apa yang terjadi? Dia pun masih kurang percaya kalau dia disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terkadang dalam kehidupan kita, terlepas kita sadar atau tidak, kadang-kadang kita lupa bahwa senantiasa dalam hidup kita Tuhan menyertai. Bahkan firman Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Namun kadang-kadang kita lupakan hal itu. Kadang-kadang kita selalu membesar-besarkan masalah dan persoalan kita.
Dan kita lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan ingin kita percaya. Saat Tuhan katakan di dalam firman-Nya, apabila kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa mengatasi setiap persoalan dan masalah. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan ada bersama kita. Nah yang ketiga ini, poin yang ketiga ini kenapa dibutuhkan iman yang besar dan dibutuhkan untuk mempraktekkan otoritas yang ada di dalam hidup kita. Dan contoh berikutnya, pada saat murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir setan. Mari kita baca dalam Matius 17 ayat yang ke-19. Ya. Maaf, ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, ayat 15, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita, ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dan dikatakan apa? Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus meyakinkan murid-muridnya, berapa lama lagi aku harus tinggal bersama-sama kamu? Ayo sadarlah, buka mata kamu. Aku ada bersama-sama kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mungkin Tuhan Yesus mengatakan, anak-anak atau umatku atau anak-anak Tuhan, Yesus bersama-sama dengan engkau di dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka yakin dan percayalah bahwa engkau tidak pernah sekalipun ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Dan saya lanjutkan. Tadi dikatakan berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Dan Tuhan katakan, bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Ayat 19, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, secara pribadi saat saya tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup saya, apapun persoalan dan masalah, saya tahu persis bahwa Tuhan Yesus selalu turut campur tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan dan masalah saya. Dan akhirnya di dalam kehidupan saya secara pribadi saya tidak akan pernah khawatir. Saya tidak akan pernah takut untuk menyelesaikan persoalan masalah saya. Sebab setiap masalah dan persoalan bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan. Amin, saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah takut, janganlah khawatir. Sebesar apapun persoalan masalah, ingatlah bahwa Yesus selalu menyertai hidupmu. Dan selalu ambil bagian, karena Tuhan tahu kemampuan kita terbatas. Dan dia sadar betul, di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya, butuh Bapa, butuh Tuhan. Dan Tuhan tahu persis apa yang harus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dia ingin menyelesaikan setiap masalahmu. Baik mungkin hari ini engkau menghadapi persoalan dalam keuangan.
Baik hari ini engkau menghadapi persoalan di dalam rumah tanggamu. Baik hari ini engkau mengalami persoalan-persoalan yang mungkin menurut engkau, Tuhan aku sudah tidak kuat. Tapi hari ini firman Tuhan berpesan kepada kita semua. Lihatlah bahwa Yesus menyertai kita semua. Amin saudara. Butuh iman yang besar. Butuh mempraktekkan otoritas Tuhan. Supaya mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Dan tidak ada perkara yang sukar saat kita bawa semua itu di hadapan Tuhan. Tuhan ingin apabila hari ini Tuhan izinkan persoalan masalah terjadi. Satu yang Tuhan ingin. Dia ingin diakui keberadaannya di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Baiklah firman Tuhan, demikianlah saya berharap firman ini boleh meneguhkan kita, memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa Yesus tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Bahkan dikatakan Dia tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu karena kita anak-anaknya. Dan Dia adalah Bapa kita. Dan orang tua mana pada saat melihat anak-anaknya memiliki persoalan dan mereka tinggal diam? Tidak ada. Sebagai orang tua, sebagai Bapa yang mengerti memahami persoalan kita, tentunya Dia akan maju, tentunya Dia akan ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya berharap firman ini bisa mengingatkan, menguatkan kita semua sehingga kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur sekali untuk kebenaran firman-Mu senantiasa mengingatkan kami, memotivasi kami supaya pada saat hidup kami dalam ketakutan, dalam keterpurukan, dalam kekhawatiran, hari ini Engkau berbicara atas kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberikan kekuatan kepada kami, Kau mengingatkan bahwa Engkau senantiasa selalu menyertai kami. Bahkan dikatakan penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan, dan kami tidak takut lagi. Kami akan hadapi setiap persoalan masalah dan sebab kami tahu kami menyelesaikannya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, lebih lagi kami percaya sekarang bahwa Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat berkat kebenaran firman ini. Dan Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang di luar sana. Dimanapun mereka berada, apapun persoalan masalah mereka, hamba-Mu berdoa. Tuhan, kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau melawat kehidupan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman ini memberikan kekuatan kita semua dan firman ini meneguhkan kita semua. Dan kami menghimbau apabila ada yang minta dukungan doa, silahkan menghubungi nomor yang sudah ditulis di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.